Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang akuntansi atas musyarakah. Di sini anggota dari kelompok 9 yang pertama, Erina Ramadea dengan NIM 009, Rezi Atika dengan NIM 015, Muhammad Naufal dengan NIM 404. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jadi dalam musyarakah, para pihak sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru akan dilaksanakan. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Jadi setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang akan dijalankan oleh pelaksana proyek. Selanjutnya, ketentuan syariah. Ada 3, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma Ibnu Qudamah. Di Al-Quran yang pertama, dalam Quran surat An-Nisa ayat 12, yang memiliki arti, maka mereka berserikat pada sepertiga. Selanjutnya, dalam Quran surat Sad ayat 24, dengan arti, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Yang kedua, Al-Hadis. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku adalah pihak ketiga dari 2 orang yang berserikat, selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah merupakan dalil lain yang diperbolehkannya praktik musyarakah. Hadis ini merupakan hadis qudsi dan kedudukannya sahih menurut Hakim. Di hadis ini menjelaskan bahwa Allah memberikan pernyataan bahwa mereka yang bersekutu dalam sebuah usaha akan mendapat perniagaan dalam arti Allah akan menjaganya. Selain itu Allah akan memberikan pertolongan, namun Allah juga akan melaknat mereka yang mengkhianati perjanjian dan usahanya. Yang ketiga ada Ijma Ibnu Qudamah. Dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan bahwa kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa elemennya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama ini ada jenis akad musyawarah. Yang pertama ada syirka al-iman, lalu yang kedua ada syirka mufawadah, lalu yang ketiga ada syirka a'mal, lalu yang keempat ada syirka wujud. Nah, syirka al-iman ini adalah di mana 2 orang atau lebih itu memberikan penyertaan modalnya dengan porsi yang berbeda, dengan bagi hasil keuntungan yang disepakati bersama dan kerugian yang diderita akan ditanggung sesuai dengan besarnya porsi modalnya masing-masing. Lalu dalam hal pekerjaan dan tanggung jawab dapat ditentukan dengan kesepakatan bersama dan tidak tergantung dari porsi modalnya. Begitu juga dengan keuntungan yang didapat tidak tergantung dari porsi modalnya. Disesuaikan dengan perjanjian di muka. Setiap mitra pada syirka al-inan ini bertindak sebagai wakil daripada mitra yang lainnya dalam hal modal dan pekerjaan yang dilakukan untuk keperluan transaksi bisnisnya. Nah, setiap mitra ini tidak saling memberikan jaminan pada masing-masing mitra bisnisnya. Akad musyawarah ini tidak mengikat dan pada saat tertentu setiap partner atau mitra bisnis berhak memutuskan untuk mengundurkan diri dan membatalkan kontrak kerjasama ini dan menjual sahamnya kepada mitra atau pihak yang lain bersedia menjadi mitra baru dari usaha bisnis tersebut.
Lalu yang kedua ini ada syirka al-mufawaddah, yaitu pada musyawarah jenis ini, setiap partner ini menyertakan modal yang sama nilainya, mendapatkan profit sesuai dengan modalnya, begitu juga dengan kerugian ditanggung bersama-sama sesuai dengan modalnya. Nah, para ulama dari mazhab Hanafi mengatakan setiap partner saling menjamin atau garansi bagi partner yang lainnya. Lalu para ulama dari mazhab Hanafi dan Zaidi ini memandang ini sebagai bentuk partnership yang legal. Lalu yang ketiga ini ada syirkah akmal, yaitu adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Lah, musyawarah ini kadang disebut dengan syirka abdan atau sana'i. Lalu yang keempat ini ada syirka wujud, yaitu adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dari prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka ini membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh mitra. Lalu selanjutnya yaitu rukun musyawarah. Nah, rukun musyawarah di sini ada yang pertama, ijab kabul, adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Lalu yang kedua ada dua pihak yang berakad dalam kurung ikadani dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Lalu yang ketiga ada objek akad, yaitu disebut dengan ma'qud alihi yang mencakup modal atau pekerjaan. Lalu yang keempat ini ada nisbah bagi hasil. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Nah, kemudian di sini itu ada ketentuan dari akad musyarakah. Yang pertama yaitu menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi. Jadi modal yang disertakan oleh setiap mitra itu harus digabungkan dan tidak diperbolehkan untuk memisah modal dari setiap mitra untuk kepentingan khusus. Misalnya seperti modal yang satu khusus untuk mendanai pembelian bangunan, sedangkan modal yang lain itu digunakan untuk mendanai pembelian peralatan kantor. Kemudian yang kedua itu tidak boleh menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin. Jadi modal yang ditanamkan itu tidak boleh dipakai untuk mendanai investasi atau proyek yang dilarang oleh Islam. Kemudian yang terakhir adalah tidak boleh memberi pinjaman kepada pihak lain. Karena musyarakah ini berdasarkan pada prinsip al-ghunmu bi al-ghurni. Namun seorang mitra itu bisa meminta mitra yang lain untuk menyediakan jaminan, di mana jaminannya ini baru bisa dicairkan jika mitra tersebut melakukan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan secara sengaja. Next. Nah, selanjutnya setiap pemilik modal itu dianggap mengakhiri kerjasama apabila yang pertama menarik diri dari persyarikatan. Jadi jika salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan cara mengundurkan diri, meninggal dunia ataupun hilang akal, maka kemitraan tersebut itu dikatakan bubar. Karena musyarakah ini berawal dari kesepakatan dengan tujuan untuk bekerja sama dan setiap mitra mewakili mitra yang lainnya dalam kegiatan operasional usaha. Dengan tidak ada lagi salah seorang mitra, hal ini tuh berarti hubungan perwakilan juga dianggap sudah tidak ada lagi. Dan penyebab yang lain bisa diakhiri itu adalah modal musyarakah ini habis ataupun hilang dan meninggal dunia. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.